Ini menarik ini. Ketika kita dapat jabatan, apakah disuruh sujud syukur atau istighfar? Kalau jabatan itu dalam pandangan syariat adalah jabatan yang baik, ciri-ciri kita tahu jabatan itu baik, kita diberi kesempatan Allah untuk mendakwahkan agama dengan jabatan itu. Menjadi kecil, itu baik. Baik, Pak. Mencalonkan diri jadi kecil juga baik. Tidak terpilih yang kurang baik. Artinya baiknya bukged. Kenapa bukged? Niatnya apa? Kalau niat, semoga dengan terpilihnya saya, insya Allah agama kita jalankan di kampung kita. Itu ciri-ciri kebaikan. Karena dari dulu pun, sistem kenegaraan itu memang Nabi bina. Nabi kalau tidak membutuhkan politik untuk bernegara, sungguh tidak akan dibuat negara Madinah Islamiyah. Tidak dibuat. Nabi presiden. Nabi sekaligus Nabi presiden. Kenapa butuh negara? Dengan negara kita bisa mengatur agama. Makanya menjadi pemimpin, lalu mengharapkan semoga kekuasaan dia membuat kebaikan, itu baik. Ketika terpilih, sujud syukur, tergantung niat. Tetap sunnah melakukan sujud syukur dengan niat alhamdulillah diberi kesempatan Allah untuk menghancurkan maksiat di kampung kita. Ini contohnya. Tetapi di sisi lain nanti di rumah baru istighfar. Istighfarnya apa? Mudah-mudahan jabatan ini tidak menyebabkan dunia menyelimuti kita. Jadi mudah-mudahan semoga kita tidak dihantui oleh bisikan syaitan memanfaatkan jabatan ini. Itu di situ istighfarnya juga perlu. Namun tidak menghalangi melakukan sujud syukur. Kadang-kadang orang begini, Pak. Masalah niat kan yang tahu yang punya niat, yang punya hati. Nanti misalnya ini contohnya terpilih jadi kecil. Lalu kita sujud syukur. Jangan langsung sujud syukur di tempat terpilih. Nampak sekali, kakak tenang tak ada apa, kakak tenang. Jangan begitu. Sujud syukur nanti di rumah. Di rumah sujud syukurnya. Di tempat terpilih, jaim-jaim aja dulu, jaga-jaga iman, senyum-senyum. Tapi intinya adalah, orang mungkin memvonis, lihat, bulu tak. Misal dia mengatakan dia memang pengin kali jadi kecil. Dia enggak tahu hati seseorang apa yang sedang ingin diinginkan. Semua khulafa' rasyidin itu tidak mau jadi pemimpin. Tapi begitu bicara agama, semua mereka tidak menolak jadi pemimpin. Itu Abu Bakar enggak mau. Mengganti Nabi menjadi khalifah pertama, tidak mau. Umar tidak mau, Utsman tidak mau, Ali. Tapi begitu bicara masalah agama, kalau bukan engkau, bagaimana keadaan agama ini? Di situ mereka memegang, biar okey, baik, kami jalankan. Begitulah jadi pemimpin yang dirahmati Allah. Salah satu penghuni surga terbanyak siapa? Pemimpin yang adil. Al-Imamul Adil. Nanti di padang mahsyar, orang pertama yang diberi perlindungan pemimpin yang adil. Adil itu adalah dia tidak maksiat, dia pelihara rakyat. Makanya kalau Pak Kecik mau masuk surga, pelihara rakyat. Seperti Umar terus bawa beras ke rumah-rumah. Baik tua rumah dong. Rumah dong ni cik ke. Bawa beras, dia panggil lihat janda-janda. Jangan lihat janda yang berkembang saja, yang kurang-kurang berkembang, dilihat juga anak-anak yatim. Insya-Allah surga, Pak. Insya-Allah surga. Pelihara agama, jadikan kampung Ketanyonyo urung pedang agama. Jangan biarkan maksiat, Pak. Mohon maaf, ini karena sudah masuk ke contoh seperti ini. Mohon maaf sekali, ini kalau maksiat merajalela di kampung kita, pertama dosa pemimpin. Yang kedua, azab turun, kena semuanya. Maka anak-anak kos yang kira-kira mulai ada nampak-nampak bermaksiat, berdua-duaan, sepanjang jalan, duduk dua-dua, taruh tikar, taruh nyan, dua-dua. Nyan, Pak Kecik jangan takut. Karena mereka, ini pemimpin dilindungi Allah. Nyan payah hamba je Pak Kecik. Yang model dua-dua di kampung kita, itu stop langsung, ingatkan penjualnya. Begitu kira-kira. Jadi layak sujud syukur kalau dapat jabatan, tergantung niat apa yang sedang kita lakukan.
Menerima warisan. Apakah dalam menerima warisan sujud syukur boleh? Sebenarnya boleh, karena itu termasuk salah satu nikmat walaupun di balik musibah. Bahkan ada yang berharap-harap musibah itu segera datang. Pajan itu warisannya, pajan. Tapi dibolehkan melakukan sujud syukur karena masuk dari salah satunya. Artinya kita mungkin dalam keadaan tidak punya harta, tiba-tiba turun warisan dari ayah, kita berubah menjadi orang yang punya harta tiba-tiba, yang berusaha ayah, yang capek ayah. Nah, ini salah satu daripada hujumun ni'mah, dapat nikmat. Sujud syukur boleh. Tentu tergantung niat tadi. Kita niatnya bukan bersyukur atas meninggalnya ayah, tapi bersyukur ternyata ada harta yang turun dari Allah dalam keadaan yang banyak. Nah, dibolehkan melakukan sujud syukur di atas warisan yang turun kepada kita. Nah, itu termasuk nikmat. Masalah kematian ditunggu tidak ditunggu, memang datang juga kematian itu untuk ayah kita. Kira-kira begitu. Baik, Bapak Ibu, insya-Allah kita sambung di pertemuan yang akan datang. Jadi, ini kitab yang saya pegang ini, Fiqh Islami wa Adillatuh. Ini kitab bicara 4 mazhab. Sekali lagi, dia berlandaskan dengan dalil, namun kita lebih banyak fokus ke mazhab Syafi'i, yang lain sebagai pengetahuan, agar tidak ekstrim cara kita berfikir. Ya, jadi kita tetap mengamalkan lebih banyaknya ke mazhab Syafi'i berdasarkan dalil-dalil. Demikian, kita sambung nanti di judul yang baru di pertemuan yang akan datang.